Bab ke-6. 3 bulan kemudian, Kemala masih memandangi surat nikah antara dirinya dengan Abhian. Pernikahan yang hanya disaksikan oleh orang tua Kemala dan 2 orang saksi dari pihak Abhian dan juga Kemala. "Tolong jaga anak saya, Tuan." Pak Danu masih terlihat canggung di depan menantu barunya. Dengan bantuan dari Abhian, Kemala akhirnya bisa memberitahukan perihal perceraiannya dengan Raditya. Dan atas bantuan Kemala, Abhian mengutarakan keinginannya untuk menikahi dengan Kemala. "Jangan khawatirkan masalah itu, Pak. Saya pasti akan menjaga Kemala. Tapi tolong jangan dulu bicarakan perihal pernikahan ini pada siapapun, termasuk pada orang tua saya." "Loh, kenapa nak Abi?" Pak Danu mengernyit. "Ada beberapa urusan yang harus kami selesaikan lebih dahulu." "Bukan begitu, Kemala." Abhian melirik ke arah Kemala. Kemala terperanjat. Ia tidak diberitahu sebelumnya kalau pernikahan ini akan dirahasiakan oleh Abhian. Entah apa maksud lelaki itu. "Iya, Pak," jawab Kemala. "Terserah kalian saja. Yang terpenting jangan permainkan sebuah ikatan sakral seperti pernikahan ini. Dan jika suatu hari nanti kau sudah tidak berkenan lagi pada putriku, maka jangan sakiti dia dan kembalikan dia padaku dengan cara yang baik," pesan Pak Danu. Abhian menganggukkan kepalanya. Hari itu juga Abhian memboyong Kemala kembali ke apartemennya. Setibanya di apartemen, hari sudah hampir malam. Abhian melemparkan bokongnya ke sofa dengan wajah kelelahan. Kemala dengan sigap mengambilkan Abhian segelas air. "Apa Mas Abi mau makan?" tanyanya sembari meletakkan gelas berisi air di atas meja di hadapan Abhian. "Kau juga capek kan? Tidak usah memasak. Kita pesan makanan online saja," balas Abhian, mengeluarkan ponselnya dan segera memesan makanan yang mereka inginkan. Kemala hanya tersenyum mendengarnya. Abhian begitu baik. Dia sangat pengertian dan tidak terlalu menuntut apapun padanya, termasuk urusan pekerjaan rumah. Perlakuan yang sungguh berbeda ia terima jika dibandingkan dengan saat ia tinggal bersama Raditya. "Duduklah di sampingku, Kemala." Abhian melambaikan tangannya dan mengajak Kemala untuk duduk. Meski terlihat sedikit ragu, tapi Kemala pun menghampiri Abhian dan duduk di samping lelaki itu. "Sekarang kita sudah resmi menjadi suami istri dan ini adalah malam pertama kita. Apa kau sudah siap melakukannya denganku?" Abhian menatap wajah Kemala yang memerah. Pria dingin ini, kenapa begitu mesum hingga hanya adegan seperti itu yang ada di otaknya? "Mas Abi, aku belum siap. Bisakah kita menundanya dulu?" Kemala tergagap dengan jantung yang berdegup kencang. "Kenapa? Ada lagi yang kau tunggu?" Abhian mengambil sejumput rambut Kemala yang tergerai dan menghirup wanginya dengan lembut. Kemala menggeleng. "Bu, bukan begitu, Mas." Kemala meremat jemarinya dengan perasaan gugup yang kini menguasainya. Walaupun sudah menikah dengan Raditya selama 3 tahun, tapi ia belum pernah merasakan sama sekali sentuhan seorang lelaki. Dan ini adalah pengalaman pertama baginya yang cukup menakutkan. Abhian menghela napasnya perlahan. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu, Kemala." Kemala terdiam dengan perasaan bersalah. Tapi ia benar-benar masih takut dan belum siap melewati malam pertamanya dengan Abhian. Ia masih butuh waktu untuk meyakinkan hatinya terlebih dulu. Malam itu akhirnya mereka lalui dengan tidur di kamar masing-masing. Kemala bahkan tidak bisa tidur karena terus dihantui rasa takut dan tidak percaya kalau sekarang ia sudah resmi menjadi istri dari Abhian, kakak tiri mantan suaminya sendiri. Ternyata takdir tak pernah ada yang tahu. Siapa yang menyangka jika dengan begitu mudahnya ia bisa menjadi istri dari Abhian Pramudia Sudibyo, putra sulung dari pengusaha pemilik Gemilang Corporation. Keesokan paginya, karena tidak bisa tidur, Kemala akhirnya bangun kesiangan. Saat dia bangun, rumah sudah dalam keadaan sepi. "Kemana Mas Abi?" "Sekarang hari libur, dia tidak mungkin pergi ke kantor," gumamnya. Kemala melongo ke dalam kamar Abhian.
Tapi pria itu tidak ada di dalam kamarnya. Namun baru saja Kemala turun dan hendak pergi ke dapur Kemala, dikejutkan dengan kedatangan Abhian. Pria itu rupanya baru saja pulang berolahraga. Ia masih menggunakan celana olahraga dengan atasan kaos ketat yang memperlihatkan otot perut serta otot bisepnya yang sangat menggoda. "Kau baru bangun?" tanya Abhian dengan bulir keringat yang membasahi dahinya. Kemala tidak menjawab. Ia cukup terpesona dengan penampilan Abhian yang begitu gagah pagi ini. "Hei, kenapa malah bengong?" Abhian berjalan melewati Kemala dan menuju lemari pendingin untuk mengambil air minum. Kemala mengerjapkan kedua matanya. Kesadarannya telah kembali dan langsung merutuki dirinya yang membeku untuk beberapa saat lamanya saat melihat Abhian. "Aku akan buatkan sarapan dulu." Kemala melangkahkan kakinya, tetapi ia malah menabrak tubuh tegap Abhian. Tanpa sengaja Kemala menyentuh dada bidang lelaki yang telah menjadi suaminya itu. Seperti ada sengatan listrik yang membuat ia terkejut. Kemala ingin menarik tangannya lagi, tapi Abhian dengan cepat menahannya. "Sepertinya kau masih canggung denganku, Kemala." Abhian menyunggingkan senyum tipisnya. Netra gelapnya memindai wajah Kemala yang merona. "Mas Abi, tolong lepaskan tanganku." Kemala tak sanggup jika harus beradu pandang dengan Abhian yang telah membuat dadanya sesak saking gugupnya. "Tenagamu begitu lemah. Sebaiknya kau sering berolahraga. Besok kau harus bangun lebih pagi dan ikut bersamaku untuk jogging." "Tapi Mas..." "Tidak ada tapi. Ini perintah dari suamimu," tegas Abhian. Kemala langsung mengatupkan bibirnya. Mendengar kata suami, Kemala pun merasakan getar aneh yang terasa menyelimuti hatinya. Perasaan hangat dan kedekatan emosional yang langsung terasa antara dirinya dengan Abhian yang masih terasa asing baginya. "Aku tidak ingin menikah dengan wanita lemah, apalagi lemah dalam urusan ranjang." Abhian mengusap lembut batang hidung Kemala. Manik mata coklat Kemala membulat. Apa yang tadi dikatakan oleh Abhian? Bukankah itu sangat mesum? Kenapa yang ada di otak lelaki itu hanya ada urusan ranjang dan sejumlah perbuatan mesum lainnya? "Mas Abi, tolong jaga bicaranya." Kemala merasa sedikit risih mendengarnya. Abhian hanya tersenyum. "Aku rasa percakapan seperti ini lumrah terjadi di antara suami istri dan bukanlah hal yang tabu dan menjijikan lagi." Kemala menyadari itu. Tapi tetap saja ia belum terbiasa mendengar hal seperti itu sebelumnya. "Kemala, apa aku belum bisa membuatmu jatuh cinta?" Abhian mengangkat dagu Kemala yang sedang tertunduk malu. Kemala pun akhirnya mendongak. Darahnya berdesir saat keduanya bertemu pandang. Wajah tampan Abhian memang begitu mempesona. Tapi ia tetap merasa takut dan belum terbiasa dengan lelaki itu. "Kita sudah resmi menjadi suami istri, apakah kita akan terus seperti ini? Kau telah berhutang banyak padaku. Setidaknya berikan aku satu ciuman." Jari Abhian mengusap lembut bibir kenyal Kemala. Kedua mata wanita itu mengerjap. Tubuhnya bergetar dan mungkin Abhian bisa merasakan getaran tubuhnya saat ini. Sungguh dia sangat gugup. Bahkan kedua lututnya saat ini seakan tak punya tulang sama sekali. Tangan Abhian tiba-tiba melingkar di pinggangnya menarik tubuh wanita itu agar lebih dekat ke arahnya. Tubuh mereka kini bersatu begitu rapat sampai Kemala bisa merasakan otot tubuh Abhian menempel padanya dengan lekat. "Bisakah aku meminta satu ciuman sebagai balasan?" Abhian kembali meminta izin. Meski Kemala telah menjadi istri sahnya, tetap saja ia tidak ingin melakukannya tanpa seizin wanita itu. Kemala terlihat bingung. Tubuhnya tegang dan kaku, sangat memalukan dalam situasi yang mendadak panas seperti ini. Abhian pasti menyadari kalau dirinya masih begitu bodoh dalam hal ini. Meski takut, tapi Kemala tahu kalau Abhian berhak melakukan hal itu padanya. Gadis itu pun memejamkan kedua matanya sebagai isyarat kalau dia mengizinkan Abhian untuk menciumnya. Pupil mata Abhian membesar untuk sesaat. Namun di detik berikutnya dia mulai mendekatkan bibirnya pada bibir lembut Kemala dan melumatnya dengan perlahan.
Rasanya sangat manis dan harum. Abhian belum pernah merasakan bibir semanis ini. Seperti ia akan sangat ketagihan oleh bibit Kemala. Tanpa sadar, tangan Kemala mencengkram erat pinggang Abhian terdorong rasa gugup yang melanda saat ini. Bibir Kemala masih tertutup rapat. Ini adalah ciuman pertamanya dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Seperti ada ribuan sengatan listrik yang mengalir dalam darahnya. Mengejutkan namun sekaligus menyenangkan. Sampai akhirnya Abhian menggigit bibir Kemala perlahan dan hal itu cukup membuat Kemala terkejut dan membuka bibirnya. Tanpa membuang waktu, Abhian segera melahap habis bibir Kemala dengan lembut dan sedikit bergairah. Lidahnya mulai menjelajah rongga mulut wanita itu. Membelit dan memainkan lidah Kemala hingga wanita itu hampir kehabisan napasnya. Perasaan apa ini? Kemala terbeliak saat merasa tubuhnya meremang dengan debaran yang begitu kencang dalam dadanya. Kemala semakin mempererat pegangannya pada pinggang Abhian hingga tanpa sadar ia telah meremas pinggang Abhian dengan begitu kencang. Seluruh tubuhnya kaku dengan jutaan kupu-kupu yang seolah sedang mengelilingi perutnya. Sungguh ini sensasi aneh yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidup. Cukup lama Abhian melumat dan menyesap bibir sensual Kemala yang rasanya sungguh nikmat. Abhian benar-benar terbuai dan rasanya akan begitu ketagihan untuk mencicipi lagi dan lagi di masa yang akan datang. Sepertinya kau telah membuat pinggangku memah, Kemala, ucap Abhian setelah melepaskan panggutan bibirnya. Kemala kembali membuka matanya. Ia baru menyadari kalau tangannya masih meremas pinggang Abhian dan membuat pria itu meringis kesakitan. Maaf, Mas. Aku tidak sengaja. Kemala tergeragap. Ia segera melepaskan pengangannya dari pinggang Abhian. Pria tampan itu hanya tersenyum. Meski sakit, tapi ia cukup puas karena telah mendapatkan sensasi nikmat tiada tara dari bibir Kemala. Aku akan buatkan sarapan dulu. Kemala bergegas pergi ke dapur. Baiklah, aku juga mau mandi dulu. Abhian pergi ke lantai atas menuju kamarnya. Apa yang barusan terjadi? Kenapa aku sangat menikmatinya? Abhian berdiri di depan kaca besar di dinding kamar mandinya. Ia menyapu bibirnya untuk sesaat sebelum ia tersenyum puas. Wanita itu sungguh bodoh. Apakah ini ciuman pertama baginya? Tidak mungkin. Mana mungkin selama 3 tahun menikah, Raditya tidak pernah menyentuhnya. Abhian menggelengkan kepalanya. Ia mencuci mukanya dan kembali menatap pantulan wajahnya di cermin. Kasihan Kemala. Oke, sayang, bersiaplah untuk terbang bersamaku. Abhian tersenyum penuh misteri. Guyuran air Shire memberi kesegaran tersendiri dalam dirinya, membuat Abhian kembali bersemangat. Hari ini ia ingin mengajak Kemala jalan-jalan. Wanita itu pasti butuh hiburan karena baru saja memasuki dunia baru bersamanya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Abhian keluar dengan hanya memakai handuk untuk menutupi tubuhnya. Bulir-bulir air masih mengalir dari ujung rambutnya yang masih basah. Sepasang mata menatap kaku sosok pria itu. Tubuhnya kembali menegang saat melihat tubuh tegap dan seksi yang membuatnya menelan saliva kuat-kuat. Kemala terpaku dengan wajah tegang. Ia baru saja masuk ke dalam kamar. Kemala, kenapa kau berdiri di situ? Dengan wajah santai Abhian berjalan perlahan menghampiri istrinya yang berdiri di samping tempat tidur. Dia seolah tak peduli karena telah membuat Kemala panas dingin melihat tubuh atletisnya. Sarapannya sudah siap, Mas. Kemala menjawab dengan gugup. Abhian kini sudah berada tepat di hadapannya. Pandangan Kemala tertuju pada perut kotak-kotak Abhian yang tercetak sempurna. Begitu indah, begitu seksi dan mengundang tangannya yang ingin menyentuh perut rata itu. Kau bebas menatapnya, Kemala. Atau bahkan jika ingin menyentuhnya sekarang pun aku izinkan. Abhian berbisik di telinga Kemala yang terpaku. Senyum tipis kembali terurai, seakan ingin menertawakan kelemahan Kemala yang mulai terlihat oleh Abhian. Kemala menghela napas pelan.
mencoba meredam semua perasaan aneh ini. Mas Abhian genit. Siapa juga yang ingin menyentuhnya? Kemala memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tidak menyadari kalau saat itu kedua pipinya telah memerah karena malu. Abhian hanya terkekeh. Tunggu saat yang tepat untuk aku memakan dirimu, Kemala. Kata-kata genit itu terdengar lagi. Kemala sudah tidak kuat lagi mendengarnya. Sarapannya sudah siap, Mas. Aku tunggu di meja makan. Dengan terburu-buru Kemala segera melarikan diri dari Abhian. Bersambung.